Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 2421. Ayo pergi berlatih ketika aku kembali. Saatnya bagiku untuk menguasai dunia. Pergi kemana? Tak bertuan. Kamu gila. Tidak ada lagi tempat bagi kita di sini. Kaisar Abadi telah memusnahkan 10.000 pegunungan ungu dan klan naga. Akankah dia membiarkanku pergi? Tang Zichen memutuskan untuk menanggung penghinaan untuk saat ini dan tidak menyebut dirinya seorang raja. Menyebut dirinya seorang raja akan menjadi harapan kematian. Hanya saja Tang Zichen khawatir bahwa pada saat dia menjadi dewa perang berpangkat tinggi, Kaisar Abadi tidak akan tahu seberapa kuat dewa perang di bawah komandonya telah dibudidayakan lagi. Mungkin Tang Zichen pada waktu itu mungkin tidak dapat mengalahkan dewa perang hari ini. Itu benar-benar momen ini dan momen itu. Shen Mi berkata, Zichen, apakah kamu benar-benar berniat pergi ke tanah tak bertuan? Benar, yah, aku punya tanah tak bertuan yang bisa kurekomendasikan agar kita pergi. Tempat apa? Ada tempat bagi kita untuk berlatih. Kupikir kau bilang itu berbahaya. Ya, itu berbahaya, jadi aku tidak merekomendasikannya. Sebenarnya itu adalah tempat yang telah diberitahukan kepadaku. Jika kamu tidak dapat kembali melalui petualangan, kamu akan mati selamanya. Pergi. Zichen, apa kamu yakin? Apa yang tidak pasti tentang ini? Aku tidak punya jalan lain untuk dipilih mulai sekarang. Gao Xiaolian berkata, sebenarnya kita bisa menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa bersembunyi. Kaisar Abadi tidak bisa merasakanmu. Tapi kemudian, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menjadi dewa tertinggi, mungkin 100 juta tahun, mungkin 1 miliar tahun. Tetapi jika kamu mati, tidak ada yang tersisa, dan selain itu, bagaimana dengan mereka? Gao Xiaolian bertanya, dia merujuk pada Mu Qianji dan yang lainnya. Mereka lemah, tidak mungkin mereka mengikuti kita ke tempat yang saya ceritakan, mereka akan mati jika mereka masuk. Shen Mi Dao. Tapi jika kita tidak membawa mereka bersama kita, mereka pasti akan dirasakan oleh Kaisar Abadi, dan kemudian, mereka akan dihancurkan oleh Kaisar Abadi. Tinggi. Tang Zichen berada dalam dilema kiri dan kanan, jika dia tidak membawa mereka, dia akan mati juga. Karena itu, Tang Zichen untuk sementara mencari tempat tersembunyi terlebih dahulu, seperti apa yang harus diikuti, pikirkan baik-baik, tidak perlu terburu-buru ke daerah tak berpenghuni. Dan saat ini, di alam abadi, sesuatu yang besar akan terjadi. Kaisar Abadi, utusan yang kami kirim ke Tanah Suci Kambing bertanduk, Istana Dewa Kegelapan, Klan Iblis Bumi, Sekte Yan, Keluarga Manusia Hijau, dan Lembah Guntur, tempat-tempat ini telah kembali. Lulus. Beberapa utusan memasuki 9 surga Divine Hall secara terpisah. Kaisar Abadi bertanya, mereka semua tahu keinginanku, kan? Ya, Kaisar Abadi, mereka semua berkata bahwa mereka akan memikirkannya. Baiklah, kalian turun. Dewa Perang Tiga Mata bertanya, Kaisar Abadi, apakah Anda benar-benar ingin mengakui legitimasi kekuatan raja itu? Hahaha, bagaimana mungkin, sekarang aku telah memusnahkan 10.000 pegunungan ungu dan klan naga. Aku yakin bahwa kekuatan Tanah Suci Kambing bertanduk, Istana Ilahi Kegelapan, Klan Iblis Bumi, Agama Yan, Keluarga Manusia Hijau, dan Lembah Guntur semuanya menyadari masalah ini. Mereka semua gelisah, dan saat ini, saya mengeluarkan perintah yang membuat mereka legal tanpa persyaratan lain yang terlampir, mereka pasti akan dipindahkan. Selain itu, mereka melihat sebelumnya bahwa saya mengubah ekologi pegunungan 10.000 valet dan klan naga. Jika mereka melawan saya dengan keras, mereka takut saya akan melakukan hal yang sama kepada mereka, jadi mereka pasti akan datang. Berkata dengan percaya diri, sebenarnya Kaisar Abadi sudah mengetahui akhirnya, namun akhir cerita bisa berubah kapan saja dan Kaisar Abadi tidak terlalu yakin, mungkin akhir yang dirasakan besok akan berbeda lagi. Kaisar Abadi ragu-ragu dan berkata, Dewa Pertempuran Tiga Mata, Leng Tianling, Angin dan Api, Dewa Pertempuran Bangsawan Ungu, Dewa Pertempuran Gratis. Dewa Perang Luotian, Dewa Perang Rambut Panjang, Dewa Perang Hitam Putih, Dewa Perang Taruh Sihir, aku punya rencana. Kaisar Abadi, tolong bicara. Aku bisa membuat kekuatanmu, dalam waktu 1 tahun, meningkat 500 kali lipat. Apakah kamu menginginkannya? Apa, 500 kali? Ya, Kaisar Abadi, kamu benar-benar tidak membohongi kami. Dewa Perang Tiga Mata bertanya dengan penuh semangat. Hahaha, ini adalah keterampilan terakhir Kaisar ini. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakannya sebelumnya, tapi sekarang aku berniat untuk menggunakannya.
Selama kamu menyatakan kesetiaan abadimu kepadaku, aku dapat membuat kalian masing-masing meningkatkan kekuatanmu 500 kali lipat. Pada saat itu, belum lagi permulaan abadi Tang Zichen, bahkan jika dia menjadi dewa tertinggi, dia mungkin bukan tandinganmu. Aku bersedia. Lebih dari 30 dewa pertempuran mengungkapkan kesetiaan abadi mereka. Bagus. Setelah itu, Kaisar Abadi juga menggigit giginya dan terbuka untuk memiliki lebih dari 30 dewa perang, memasuki tempat tertentu. Jika tidak ada yang lain, setelah 1 tahun, mereka akan meningkatkan kekuatan mereka 500 kali lipat. Pada saat ini, beberapa kekuatan raja dari alam abadi bumi, Sage Besar Kambing Bertanduk Tanah Suci Kambing Bertanduk, Master Istana Baisi Istana Dewa Kegelapan, Patriark Klan Iblis Bumi, Patriark Penghancur Sekte Yan, Raja Tua Qian Keluarga Qian, dan Guru Lembah Guntur bersatu dengan pengadilan abadi. Kalian ada di sini. Kaisar Abadi memandang orang-orang ini dan sedikit tersenyum. Kultus Kehancuran bertanya, Kaisar Abadi, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda mengakui legitimasi kami. Apakah itu benar? Ya, selama kamu tidak membuat masalah di alam abadi bumi dan tidak melawan pengadilan abadi di mana-mana, aku dapat mengakui legitimasimu, dan kita semua akan menjauh dari sumur. Mengapa kamu ingin melakukan itu? Karena aku tidak peduli lagi dengan kalian, naga dan 10.000 pegunungan ungu, kalian semua tahu tentang itu, dimusnahkan. Tapi sayangnya, Raja Naga dan 10.000 hantu ungu, roh primordial mereka kabur. Apakah pilihanmu? Jika Anda mengakui legitimasi kami tentu tidak ingin memusuhi Anda. Baiklah kalau begitu, kalian bisa kembali. Kaisar Abadi melambaikan tangannya. Orang-orang itu, semuanya meninggalkan pengadilan abadi dengan kecurigaan. Alasan mereka berkumpul adalah karena mereka takut akan ada penipuan, dan jika mereka bersatu, Kaisar Abadi pasti tidak akan bisa menghadapinya. Setelah mereka pergi, Kaisar Abadi mencibir, beberapa idiot, masih legitimasi aku 1 tahun kemudian aku akan membuat kalian semua binasa, hahaha. 1 tahun kemudian, Dewa Perang Tiga Mata dan yang lainnya keluar, kekuatan mereka, seperti yang diharapkan, semuanya telah meningkat 500 kali lipat. Terima kasih Kaisar Abadi atas kebaikanmu. Lebih dari 30 dewa pertempuran membungkuk. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku sekarang ingin kamu masing-masing membawa tim orang ke Tanah Suci Kambing Bertanduk, Istana Dewa Kegelapan, Klan Setan Bumi, Sekte Yan, Keluarga Manusia Hijau, dan Lembah Guntur dan hancurkan mereka. Ya, sama seperti itu, semua kekuatan alam abadi bumi sudah tidak ada lagi dan dimusnahkan. Sayangnya, Sage Agung Kambing Bertanduk, penguasa Istana Baisi, pemimpin klan Iblis Bumi, penguasa kehancuran, Raja Tua Klan Manusia Hijau, penguasa Lembah Guntur, dan beberapa pusat kekuatan lama mereka, meskipun daging mereka dihancurkan, roh primordial melarikan diri. Setelah itu, Kaisar Abadi mengirim ratusan ribu pasukan untuk membersihkan seluruh alam abadi dari semua dosa yang tersisa. Hahaha, hahaha. Kaisar Abadi tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, saya telah memusnahkan semua kekuatan yang disebut Raja Alam Abadi Bumi. Kata Kaisar Abadi. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk semua ini, dan harga itu adalah dia telah mengeluarkan banyak sumber daya untuk mengolah lusinan Dewa Perang, seperti Dewa Perang Tiga Mata untuk menjadi lebih kuat. Hari ini, kekuatan keseluruhan pengadilan abadi juga telah meningkat 500 kali lipat secara langsung, dan dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat dan sama sekali tidak setingkat dengan pengadilan abadi di masa lalu. Di kamar tidur pengadilan abadi, Ibu Peri muncul. Kaisar Peri, ada apa? Kaisar Abadi tidak memiliki penampilan yang baik, pikiran tentang Ibu Abadi yang telanjang oleh Raja Naga tidak membuat hatinya merasa baik, dan sekarang dia telah memusnahkan klan Naga, kebencian di hatinya tidak bisa dikurangi sama sekali. Kaisar Abadi, apakah itu semua sepadan? Untuk memusnahkan kekuatan yang memanggil Raja Tang Zichen, Anda telah meningkatkan Dewa Perang Tiga Mata dan lusinan lainnya sebanyak 500 kali, apakah itu sepadan? Aku tidak tahu, tapi ketika aku memikirkan wajah sombong Tang Zichen, aku tidak tahan. Kaisar Abadi, maksud saya jika, Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Ling Surgawi, semuanya, suatu hari mereka juga pergi ke alam abadi bumi untuk menjadi raja, lalu pada saat itu, siapa kita? Mengandalkan untuk menghancurkan. Apakah kita dapat mengembangkan warlord baru lagi? Kartu terbawah Anda secara bertahap dan bertahap berkurang. Sampai suatu hari, tidak akan ada lagi kartu terbawah, pada saat itu akan menjadi hari kepunahan sejati.
Aku tidak tahu, tapi aku tidak punya pilihan, bahwa Tang Zichen, yang begitu kuat hanya pada tahap pertama immortal, begitu dia menjadi immortal tingkat tinggi, maka Dewa Perang Tiga Mata yang asli dan yang lainnya akan tidak cocok, dan pengadilan abadi saya akan dikacaukan dan bahkan dihancurkan olehnya. Dan sekarang saya telah meningkatkannya 500 kali. Saya pikir bahkan jika Tang Zichen menjadi dewa pertempuran tingkat tinggi, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya, mereka. Selain itu, saya tidak akan memberi Tang Zichen kesempatan untuk tumbuh, dan kali ini, saya akan memastikan dia mati. Setelah mengatakan itu, Kaisar Abadi berkata, saya akan pergi ke pengadilan, mereka semua menungguku. Kaisar Abadi tiba di kuil 9 surga. Dewa Perang Bermata Tiga, Leng Tianling Angin dan Api, Dewa Perang Jepit Rambut Ungu, Dewa Perang Bebas dan Mudah, Dewa Perang Luotian, Dewa Perang Rambut Panjang, Dewa Perang Hitam Putih, Dewa Perang Talas Ajaib, dan lebih dari itu 30 Dewa Perang semuanya berdiri di istana. Saya memberi hormat kepada Kaisar Abadi. Kalian semua Dewa Perang naik level. Terima kasih Kaisar Abadi. Dewa Perang ini tampaknya lebih menghormati Kaisar Abadi, mungkin telah mencicipi sesuatu yang manis. Kaisar Abadi berkata, aku memanggilmu ke sini hari ini, apakah kamu tahu tentang apa ini? Tolong perintahkan Kaisar Abadi. Sekarang, saya telah dengan mudah memadamkan semua kekuatan Raja Bumi Abadi, dan meskipun Dewa Primordial mereka semua telah melarikan diri, tidak ada lagi bahaya. Setidaknya perasaan saya tidak dapat merasakan apa yang akan mereka bawa di masa depan. Namun, ada hanya satu orang yang masih membuatku takut, dan itu adalah Tang Zichen. Selanjutnya, aku ingin kamu mengejar Tang Zichen, dan siapapun di antara kamu yang dapat membunuh Tang Zichen, maka aku akan meningkatkannya menjadi 600 kali lagi. 30 Dewa Perang menghadap ke samping, itu masih bisa ditingkatkan, seberapa kuat kartu Kaisar Abadi. Ya, Kaisar Abadi. Jadi lebih dari 30 Dewa Perang berangkat, sekarang dengan kekuatan mereka yang ditingkatkan 500 kali, mereka pasti bisa membunuh Tang Zichen dalam hitungan detik ketika mereka bertemu dengannya, belum lagi Tang Zichen masih hanya immortal tahap pertama. Saat ini, Tang Zichen berada di bawah tanah di pegunungan. Teriak Tang Zichen dengan frustrasi. Kami telah bersembunyi di sini selama setahun, bagaimana rencana kami, kata Don Zichen. Seni berkata, sekali lagi, jika Anda membawa kerabat Anda, mereka akan mati, dan jika tidak mereka juga akan ditemukan dan dibunuh oleh Kaisar Abadi. Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan, dan saya tidak punya cara untuk memutuskan Anda. Karena masalah inilah Tang Zichen masih di sini setelah hanya 1 tahun. Meskipun itu mungkin untuk 1000 ekstremitas dan yang lainnya semua bersembunyi di prasasti Qiankun Tang Zichen, tempat yang dikatakan biarawati ilahi itu luar biasa, dan tidak ada gunanya bersembunyi di manapun. Tepat pada saat ini, Gao Xiaolian berteriak, Zi. Menteri, sepertinya ada seseorang di gunung berikutnya. Tang Zichen segera bergegas, dan di gunung berikutnya, dia melihat sosok yang terdiri dari Yuan Shen. Orang seperti apa? Teriak Tang Zichen. Pria itu berbalik dan berkata dengan ketakutan, rekan Taois, jangan impulsif, saya adalah Master Sekte Penghancuran. Tuan Kehancuran. Tang Zichen memandangnya dengan serius dan itu benar-benar penghancur Sekte Yan. Tang Zichen telah berbicara dengannya tentang aliansi sebelumnya, tetapi sayangnya, dia ditolak. Tang Zichen mendengus, bagus Tuan Sekte Penghancuran, di mana dagingmu? Aduh, lupakan saja, dagingku hancur, dan sekarang Yuan Shenku masih terluka parah. Tang Zichen berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Pengadilan abadi telah memusnahkan kultus Inferno saya, kata kultus kehancuran. Apa? Agama Yan Anda juga dimusnahkan? Tang Zichen ngeri, 10.000 pegunungan ungu dan klan naga baru saja dimusnahkan selama lebih dari setahun, dan sekte Yan hilang. Apa yang dilakukan Kaisar Abadi ini? Kakak Tang, apakah kamu tidak tahu? Maaf, saya belum pernah mendengar, saya sudah berada di pegunungan ini selama lebih dari setahun, saya tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, tentu saja, saya tahu bahwa 10.000 pegunungan ungu dan naga klan dimusnahkan. Patriark Penghancur berkata, Saudara Tang, saat ini, bukan hanya 10.000 pegunungan ungu dan klan naga yang telah dimusnahkan, sejauh yang saya tahu, Tanah Suci Kambing Bertanduk, Istana Dewa Kegelapan, klan Iblis Bumi, keluarga manusia hijau, dan Lembah Guntur, semuanya telah dimusnahkan, berapa banyak orang yang masih hidup, saya tidak tahu. Wajah Tang Zichen berubah secara dramatis, astaga, dia hanya bersembunyi di bawah gunung selama setahun, dan begitu banyak yang telah terjadi di dunia luar, beberapa kekuatan terkuat di alam abadi bumi telah dimusnahkan. Bagaimana ini bisa terjadi?
Patriark penghancur berkata, Saudara Tang, untungnya Anda telah membatalkan klaim Anda atas tahta. Jika tidak, saya khawatir Anda juga akan mati secara fisik, bahkan roh primordial. Tang Zichen mendengus, jangan sebut begitu sayang. Apa Saudara Tang, ketika saya pergi ke aliansi Anda, bagaimana Anda memperlakukan saya, dan membombardir saya, dan berkata saya tidak boleh menyakiti Anda, hasilnya. Patriark penghancur merasa malu, Kakak Tang, aku salah tentang kejadian itu, aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Awalnya, aku hanya ingin menyinggung siapapun, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Abadi tidak akan pernah mentolerir kami. Kaisar Abadi tampaknya telah mengaktifkan kartu jantung Hong Meng-nya, menggunakan 1 tahun untuk memperkuat lebih dari 30 dewa perang pengadilan abadi beberapa ratus kali. Kami jauh dari pertandingan. Dan Kaisar Abadi takut bahwa kami akan pergi ke pengadilan abadi dan menimbulkan masalah dalam tahun itu, dan menipu kita agar mengakui legitimasi kita, sial. Baiklah, tidak pantas bagiku untuk menjauh dari orang yang kucintai terlalu lama. Sekarang aku akan tinggal di gunung berikutnya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang menjauh. Situasinya sekarang sangat tidak menguntungkan. Patriark penghancur berkata, Kakak Tang, bisakah kamu membiarkanku tinggal bersamamu? Kamu dapat melindungi indera Kaisar Abadi, dan aku khawatir Kaisar Abadi akan mengejarku tanpa henti. Apapun. Terima kasih. Patriark kehancuran segera mengikuti Tang Zichen dan merasa sangat lega. Jika dia tidak mengikuti Tang Zichen, dia mungkin ditemukan besok. Dia sekarang terluka parah dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tang Zichen bertanya, Patriark penghancur, apakah orang lain, sepertimu, juga takut ditemukan oleh Kaisar Abadi? Tentu saja, betapa besar 10.000 valet sebelumnya, roh primordialnya juga melarikan diri, dan roh primordial Raja Naga juga melarikan diri, mereka semua pasti takut ketahuan dan bersembunyi setiap hari. Tang Zichen berkata dalam hati, aku harus segera pergi ke kakek naga dan menemukan roh primordialnya, sehingga aku bisa melindunginya agar tidak ditemukan oleh Kaisar Abadi. Tang Zichen tampaknya telah menemukan hal terpenting saat ini. Donzi kembali ke gunung berikutnya. Dari mana saja kau? Seni sibuk bertanya, seolah mengatakan bahwa Sang Don tidak bisa lari. Saya bertemu dengan orang ini di gunung berikutnya, dan orang ini kebetulan bersembunyi di tempat ini. Tang Zichen menunjuk ke destroyer Patriark. Uskup kehancuran. Seni terkejut. Gao Xiaolian berkata, di mana tubuh dagingmu? Mengapa kamu terlihat seperti seorang metahuman? Penguasa kehancuran mengambil apa yang dia katakan kepada Tang Zichen sebelumnya dan mengikutinya tinggi-tinggi. Sialan, apakah Kaisar Abadi akan meledak? Aku tidak menyadari dia begitu kuat sebelumnya. Gao Xiaolian. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya sekarang kita harus segera pergi, kata Tang Zichen. Kemana? Aku perlu menemukan kakek naga, dia sangat berbahaya sekarang, dan jika mungkin, temukan 10.000 orang suci valet. Mereka semua hanya Yuan Shen sekarang, Kaisar Abadi dapat menemukan mereka kapan saja. Tang Zichen dikatakan. Baiklah, tapi di mana kita bisa menemukan mereka? Aku tidak tahu. Pada saat itu, Patriark kehancuran berkata, Saudara Tang, bisakah Anda membiarkan saya mengikuti Anda sepanjang waktu? Tang Zichen tidak memiliki perasaan yang baik untuk Patriark penghancur, dia semua pantas mendapatkannya hari ini. Tang Zichen berkata tanpa memikirkannya, jika kamu adalah adik laki-lakiku, kamu dapat mengikutiku, jika tidak keluarlah dari sini. Baik, aku bersedia menjadi bawahanmu, kata Lord of Destruction. Saudaraku ada di atas, terimalah pemujaan adik laki-lakiku. Patriark penghancur membungkuk dalam-dalam kepada Tang Zichen. Baiklah, jika itu masalahnya, kamu bisa mengikutiku. Tang Zichen berkata, mari kita tetap melakukan perbuatan baik, jika tidak, Destruction Patriark akan dibunuh oleh Immortal Emperor cepat atau lambat. Benar, penguasa kehancuran, apakah Anda tahu di mana menemukan kakek naga saya? Kemana dia biasanya lari? Tang Zichen bertanya. Patriark penghancur berkata, Kakak Chen, ini benar-benar pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan kepadaku, karena aku berada dalam situasi yang sama dengan Raja Naga. Setelah dagingku dihancurkan, pikiran pertamaku adalah segera melarikan diri ke tepi jurang tanah manusia. Mengapa? Pikirkan tentang itu, aku dapat ditemukan dan dibunuh oleh Kaisar Abadi kapan saja, dan jika aku melarikan diri ke tepi tanah tak bertuan, aku dapat lari dan bersembunyi pada kesempatan pertama begitu Kaisar Abadi tiba. Bukankah Immortal Emperor akan mengejar ke No Man's Land?
Kamu tidak tahu itu, tanah tak bertuan itu berbahaya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di mana, bagaimana Kaisar Abadi bersedia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membunuh kita, jadi Kaisar Abadi tidak akan pernah mengejar ke tanah tak bertuan. Jadi kakekku, Dragon, kemungkinan besar telah melarikan diri ke tepi tanah tak bertuan. Ya, dan itu juga dapat disimpulkan ke daerah tak berpenghuni mana Raja Naga pergi berdasarkan daerah tak berpenghuni mana yang paling dekat dengannya setelah kekalahannya dalam pertempuran. Tang Zichen langsung berkata, daerah tak berpenghuni di sebelah timur Laut Timur. Benar, jika tidak ada yang lain, 10.000 valet sage juga harus ke arah itu. Berangkat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen menerima Mu Qianji dan yang lainnya ke tablet batu Qiankun, lalu dengan cepat terbang ke arah timur Laut Timur. Setelah sekitar 2 bulan terbang, Tang Zichen tiba di daerah tak berpenghuni di timur Laut Timur. Kakek Long, teriak Tang Zichen. Sayangnya, daerah pinggiran itu sangat luas dan tidak mudah ditemukan. Setelah mencari selama sebulan, Raja Naga dan 10.000 orang suci ungu tidak menemukannya, malah mereka menemukan orang lain. Hei, siapa yang kamu cari? Seseorang terbang. Tang Zichen tidak mengenal orang ini, dan penguasa kehancuran tersenyum, bukankah ini guru lembah-lembah guntur? Uskup kehancuran, nada suara apa, bukankah kamu sendiri? Seperti aku. Guru lembah guntur itu mendengus. Lord of Destruction tertawa, Guntur lembah guru, bukankah lembah guntur Anda selalu kuat dan menarik, bagaimana Anda bisa berakhir di bidang yang sama dengan saya? Kamu diam. Tampaknya Lord of Destruction dan Thunder Valley Master memiliki dendam pribadi. Tang Zichen berkata dengan keras, baiklah, kalian harus bertengkar jauh, jangan menghalangi di sini. Penguasa lembah guntur memandang Tang Zichen dan bertanya, kamu yang mana? Seorang abadi tingkat pertama berani berbicara seperti ini, meskipun daging kita padam, makhluk abadi tingkat tinggi biasa masih bukan tandingan kami, apalagi kamu, yang pertama tahap abadi. Tang Zichen langsung mengangkat pedangnya dan menyilangkannya di atas kepalanya, berkata, sekarang apakah kamu masih berpikir bahwa aku bukan lawanmu? Thunder Valley Master, gemetaran di mana-mana, pedang orang ini sangat cepat, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kamu Tang Zichen. Guru lembah guntur bertanya. Omong kosong. Apakah itu benar-benar kamu? Apakah kamu juga terpojok oleh Kaisar Abadi dan harus datang ke tepi tanah tak bertuan untuk bersembunyi? Tanya Thunder Valley Master. Tang Zichen tertekan, tidak pandai menjawab pertanyaan ini. Kakek naga. Tang Zichen tidak peduli untuk memperhatikan Thunder Valley Master dan berteriak kepada Raja Naga. Lord of Destruction segera mengikuti, tidak meninggalkan 1 inci pun di belakang. Penguasa lembah guntur memandangi mata Nini dan tersenyum, halo, Dewa Laut Selatan Nini, aku tidak menyangka kamu akan menikah dengan Tang Zichen, ya. Bukan urusanmu. Biarawati ilahi itu terbang pergi dengan pandangan kosong ke arahnya. Gao Xiaolian memandang Thunder Valley Lord dan berkata, hei Perdana Menteri, saya dapat melindungi indera Kaisar Abadi, jika Anda tidak ingin ditemukan oleh Kaisar Abadi Anda bisa menjadi seperti penguasa kehancuran, jadilah Perdana Menteri saya, bawahan menteri lalu ikuti dia. Gao Xiaolian, beraninya kamu membiarkan Tuan Lembah Guntur menjadi bawahan orang lain. Tuan Lembah Guntur sangat marah, beberapa masih tidak dapat menerima kejatuhannya. Aku hanya mengingatkanmu, jadi lupakan saja, selamat tinggal. Gao Xiaolian juga terbang. Guru Lembah Guntur menggigit giginya dan terbang juga. Hei, tunggu aku. Tang Zichen tidak berhenti sama sekali, tetapi penguasa Lembah Guntur segera menyusul. Tang Zichen. Penguasa Lembah Guntur terbang ke depan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, aku sedang tidak mood, jadi jangan menghalangi jalanku, jika tidak aku tidak membutuhkan Kaisar Abadi untuk membunuhmu, aku akan membunuhmu. Jangan, Tang Zichen, bahwa penguasa kehancuran benar-benar bawahanmu. Jadi bagaimana jika itu? Yah, bisakah aku menjadi antekmu juga? Tanya Thunder Valley Master. Tang Zichen mendengus, kamu sekarang adalah pria yang dagingnya dihancurkan oleh Kaisar Abadi, dan kamu berani menjadi bawahanku. Tang Zichen, Anda tidak bisa mengatakan itu, meskipun saya tidak memiliki tubuh fisik dan saya terluka parah saat ini, tetapi tetap saja, rata-rata peringkat tinggi abadi bukanlah lawan saya, di masa depan jika saya menemukan tubuh fisik yang cocok, bahkan jika saya tidak bisa sekuat sebelumnya, tetapi saya tidak akan kehilangan banyak, saat ini untuk memohon perlindungan Anda dan menjadi bawahan Anda, saya pikir saya masih cukup memenuhi syarat.
Patriark penghancur berkata, jangan berjanji, saudara menteri, orang ini memiliki temperamen yang buruk dan dia mungkin tidak peduli tentang Anda di masa depan ketika bencana selesai. Thunder Valley Lord mengamuk, Lord Destruction, jangan paksa aku. Kamu pikir kamu adalah kaisar abadi. Tapi Tang Zichen berkata, jika kamu benar-benar tulus mengikutiku, aku setuju. Tuan Lembah Guntur sibuk berkata, Saudara Chen ada di atas, terimalah pemujaan saya. Saya, Tuan Lembah Guntur, memiliki temperamen buruk tetapi karakter saya pasti dapat dipercaya. Dan karena saya menyembah Anda sebagai kakak laki-laki saya hari ini, aku pasti tidak akan mengingkari kata-kataku. Selain itu, bahkan suster suci pun bersedia menjadi gadismu, jadi aku tidak menghina identitasku. Seniten sangat marah, Tuan Lembah Guntur, mengapa Anda berbicara baik tentang saya? Bukankah begitu? Seni tertekan, tapi itu bukan omong kosong, memang, dia hanya tidak suka disuruh olehnya. Tang Zichen menghibur, Jie tidak apa-apa, orang lain yang ingin menjadi menantu perempuanku belum memiliki kesempatan. Tuan Lembah Guntur terkekeh, itu bagus, tidak perlu khawatir ditemukan oleh Kaisar Abadi, Saudara Chen, terima kasih. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Saudara Menteri, apakah kamu baru saja memanggil kakek naga, apakah kamu mencari Raja Naga? Kamu sudah melihatnya. Raja Naga belum pernah melihatnya, tapi aku bertemu dengan pria lain yang pernah melihatnya sebelumnya, kata Thunder Valley Master. Siapa? Istana Dewa Kegelapan memuja Tuan Istana Matahari. Dia juga berlari ke tepi tanah tak bertuan untuk bersembunyi sebelumnya, dan aku bertemu dengannya, dan Master Istana Bizantium berkata bahwa dia bertemu dengan Raja Naga dan 10.000 orang suci besar ungu. Kakek naga dan petapa agung 10.000 valet bersama-sama. Itulah yang dikatakan penguasa Istana Bayu. Jadi di mana mereka sekarang? Aku tidak tahu tentang itu, tetapi jika kita menemukan Tuan Istana Baisi, kita mungkin dapat menemukan Raja Naga. Saudara Chen, aku akan membawamu untuk menemukan Tuan Istana Byron terlebih dahulu, kata Tuan Lembah Petir. Bagus. Di bawah bimbingan Tuan Lembah Guntur, Tang Zichen bertemu dengan Tuan Istana Baisun, dan itu bukan pertama kalinya Tuan Istana Baisun bertemu dengannya. Halo Tang Zichen, kita bertemu lagi, terakhir kali kamu datang ke Istana Dewa Kegelapanku dan ingin mengundang kita ke aliansi, tapi sayangnya aku menolak. Aku benar-benar minta maaf, jika aku tahu ini akan berakhir hari ini, saya pasti tidak akan menolak Anda, meskipun saya mungkin tidak dapat mempertahankan Istana Dewa Kegelapan saya, setidaknya saya tidak akan dihancurkan dalam daging. Kata Master Istana Byronic. Tuan Istana Pemuja Matahari ini adalah seorang wanita dengan penampilan biasa, tapi dia sangat kuat. Tang Zichen tidak repot-repot mempersulit seorang wanita dan bertanya, Baisun Palace Master, ku dengar kamu telah bertemu dengan Raja Naga dan 10.000 orang suci ungu. Ya, Raja Naga dan 10.000 orang suci valet bersama-sama, tetapi mereka sedang menuju utara ke tanah tak bertuan sekarang. Katakan apa yang kamu mau, sering berpindah tempat dapat memperkecil kemungkinan Kaisar Abadi untuk menemukan mereka. Terima kasih. Tang Zichen hendak menuju ke utara. Master Istana Baisun berteriak berturut-turut, tunggu Tang Zichen. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan oleh Baisun Palace Master? Aku tidak berani itu, bolehkah aku mengikutimu? Ketika Tuan Istana Penawar Matahari melihat bahwa penguasa kehancuran dan penguasa Lembah Guntur mengikuti Tang Zichen, dia secara alami tahu sesuatu. Tang Zichen berkata, meskipun kamu seorang wanita, aku Tang, memperlakukan semuanya dengan setara, siapapun yang ingin mengikutiku untuk menyelamatkan hidupnya harus menjadi bawahanku. Erem jadi keduanya, Destruction dan Thunder keduanya orangmu. Benar. Jika mereka bersedia menjadi anak buahmu, mengapa saya tidak, Saudara Menteri di atas, terimalah ibadah saya. Haha, Palace Master sopan, kamu setidaknya adalah Palace Master dari kekuatan besar, sungguh menjengkelkan memilikimu sebagai bawahanku. Kakak hamba bercanda, saat ini, di mana aku punya kekuatan, aku sudah seperti anjing yang kehilangan rumahnya dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku bersyukur kakak hamba bersedia mengambilku sebagai tangan kananmu dan tempat berteduh saya pada saat kesusahan. Tidak perlu sopan, kepala istana, baiklah, ayo pergi, meskipun namamu adalah bawahanku, aku memperlakukanmu sebagai teman, kata Tang Zichen. Guru Lembah Guntur itu langsung berkata tidak puas. Thunder Valley Master, apa yang tidak kamu patuhi? Kakak Chen, kamu menghargai seks daripada teman, dan Tuan Istana Baisi adalah seorang wanita, jadi kamu mentraktirnya. Sangat sopan, dan saya, misalnya, sangat kasar kepada saya.
Di mataku istana Tuan Baisi juga seperti laki-laki, tanpa warna apapun. Apa yang aku katakan, aku sudah tua dan jelek dan aku tidak bisa dibandingkan dengan istrimu, Kani itu. Namun, Divine dan aku juga adalah kenalan lama dan bahkan kami pernah berkultivasi bersama ketika kami berada di alam abadi. Master Istana Byronic tampak malu dan berkata. Gatni tersenyum dan berkata, benar kami dulu ketika kami berdua masih di pengadilan abadi kami memang memiliki hubungan yang baik. Itu bahkan lebih baik, ayo pergi, jangan buang waktu Tuan Istana Baisun, ayo cari Raja Naga dan 10.000 petapa ungu. Bagus. Beberapa orang menuju utara bersama. Gao Xiaolian melihat Tang Zichen diikuti oleh penguasa kehancuran, penguasa lembah guntur, dan penguasa istana Baisun, 3 orang kuat tingkat atas dan merasa sangat mengesankan, dan berkata Tang Zichen, mari kita temukan semua orang kuat yang melarikan diri ke daerah tak berpenghuni, dan kemudian, biarkan mereka menjadi orangmu. Oh, katakan lagi. Tang Zichen tersenyum. Jika kami tidak mengalami bencana besar, ketiga orang di belakang kami ini tidak akan pernah bisa menjadi anak buah Tang Zichen. Namun ada yang cukup menarik dari lamaran Gao Xiaolian. Jika orang lain benar-benar dapat ditemukan, maka tidak ada alasan untuk tidak bermain dengannya. Kaisar Abadi memiliki begitu banyak dewa perang di bawah tangan mereka, mengapa Tang Zichen tidak bisa memiliki selusin yang kuat di bawahnya? Gao Xiaolian berkata, di antara pasukan yang dimusnahkan orang-orang yang Yuan Shen kabur adalah Sage Besar Kambing Bertanduk, Raja Naga, Sage Besar 10.000 Valet, Raja Tua Manusia Hijau, Patriark Iblis Bumi Klan Iblis Bumi, dan jika Anda menambahkan Fa Wutian dari dinasti Fa dan Setan Tua Setan Surgawi dari Gua Setan Surgawi, lalu ada 7 lagi. Tang Zichen berkata, baiklah, mari kita temukan kakek Long dan 10.000 petapa ungu terlebih dahulu. Mari kita tidak membicarakan hal lain, kakek Long dan 10.000 petapa agung ungu, aku tidak bisa membawa mereka di bawah pengawasanku. Shen Mi berkata, Zichen, apakah kamu lupa? Ketika kamu masih berada di 10.000 pegunungan ungu sebelumnya, kamu mengalahkan 10.000 orang suci besar ungu, dan pada saat itu, orang suci besar 10.000 ungu berkata bahwa dia bersedia menjadi bawahanmu dan membantumu merebut surga. Ada. Tang Zichen dan yang lainnya, terbang ke utara selama lebih dari setahun, dan akhirnya, di ujung daerah tak berpenghuni di utara, mereka menemukan Raja Naga. Kakek Naga, teriak Tang Zichen dengan gembira. Tang Zichen, kamu juga telah diabadikan. Raja Naga tertekan. Kakek Naga, aku tidak, dagingku masih utuh. Raja Naga berkata, maksudku, kamu juga telah disudutkan oleh Kaisar Abadi. Haha, kakek Long, ini tidak mudah untuk dijelaskan. Tang Zichen juga tertekan secara teknis, ya tapi Tang Zichen terlalu malu untuk mengakuinya. Tang Zichen, kerajaan ilahimu, bagaimana kabarmu? Aku membatalkan gelar raja. Baik, lihat saja bagaimana kita berakhir. Sage Besar 10.000 valet terbang dan dengan sibuk berkata kakak Tang. Sage hebat, apakah semuanya baik-baik saja? Aduh, sudahlah, aku telah kehilangan 10.000 pegunungan unguku. Sage Agung sedang berduka, aku akan pergi dan melihat. Old Immortal Emperor, 10,000 Valet Great Sage bergetar dan memancarkan amarah yang luar biasa. Pada saat ini, Raja Naga melihat ketiga kultus penghancur, Guru Lembah Petir, dan Tuan Istana Pemujaan Matahari dan bertanya Zichen, mengapa mereka bersamamu? Tang Zichen berkata terus terang, kakek Long, aku bertemu dengan mereka dalam perjalanan untuk menemukanmu, dan kami semua dalam kesulitan, jadi aku menyuruh mereka mengikutiku. Thunder Valley Lord tersenyum, Saudara Chen, jangan mengucapkan kata-kata yang baik untuk kami sudah menjadi orang-orangmu. Ketika petapa besar 10.000 valet mendengar ini, tatapannya berubah, dan dia berkata dalam hatinya, bahkan mereka telah menjadi anak buah Tang Zichen, jadi sepertinya tidak memalukan bagiku untuk menjadi anak buah Tang Zichen, seperti aku katakan sebelumnya. Kekuatan 10.000 valet Sage besar hanya berada di peringkat 10 besar di alam abadi bumi, sekitar ke-9, jadi Sage besar 10.000 valet tidak merasa malu ketika mereka yang lebih kuat darinya semuanya menjadi anak buah Tang Zichen. Pil itu tertawa keras dan berkata, Tang Zichen, jangan lupa aku juga salah satu orangmu. Sage Agung ini, ayolah, toh mereka bersedia menjadi laki-lakimu, jadi apalagi yang tidak bisa kulakukan. Raja Naga terkekeh, baiklah, Tang Zichen, nak kamu telah menerima begitu banyak pria, apakah ini persiapan untuk kembali?
Tang Zichen berkata dengan canggung, kakek naga, aku juga tidak memikirkan hal itu, tetapi terutama Kaisar Abadi saat ini entah bagaimana jauh lebih kuat, dan aku benar-benar tidak tahu betapa sulitnya untuk kembali. Raja Naga mengangguk dan berkata, aku juga sudah mendengarnya, sepertinya Kaisar Kakolt ini akhirnya mulai menggunakan hatinya Hong Meng. Kakek, apa artinya ini? Tang Zichen bertanya. Master Istana Sun Biding juga bingung, Raja Naga, kamu sepertinya tahu banyak tentang hati Hong Meng Kaisar Abadi. Faktanya, tidak ada orang lain yang tahu banyak tentang hati Hong Meng, dan Raja Naga adalah yang tertua yang memenuhi syarat dan paling lama hidup di antara pasukan raja mereka, bisa dibilang, yang paling dekat dengan generasi Kaisar Abadi. Raja Naga terkekeh, ini bukan waktunya untuk berbicara, aku akan berbicara dengan kalian lain kali. Baik. Tang Zichen bertanya, kakek naga, apakah kalian berencana pergi ke suatu tempat? Ya, 10.000 valet sage besar dan aku sedang berdiskusi, sekarang rumah kita hilang, klan kita hilang, dan daging kita hancur, tidak ada waktu yang lebih buruk dari sekarang, jadi kami berencana untuk berjalan-jalan ke reruntuhan Evil God yang legendaris. Biarawati Ilahi di samping terkejut, reruntuhan dewa jahat. Raja Naga tertawa, menantu perempuan, kamu juga tahu tentang tempat ini. Biarawati Suci mendengus omong kosong, saya juga menyarankan kepada Zichen sebelumnya bahwa saya berencana untuk pergi ke reruntuhan dewa jahat, tetapi sayangnya, karena kerabatnya tidak dapat ditempatkan, itulah mengapa saya menundanya sampai sekarang dan tidak dapat bergerak. Sepertinya kamu agak berpengetahuan dan benar-benar tahu tentang tempat ini. Biarawati Ilahi tampaknya memiliki beberapa keluhan tentang Raja Naga yang memanggil menantu perempuannya. Lagi pula, Tang Zichen jauh lebih muda darinya, dan meskipun dia adalah wanita Tang Zichen, dia tidak ingin ditarik ke bawah peringkat karena usianya yang masih muda. Tuan Istana yang menawar berkata, Raja Naga, apakah relik dewa jahat itu? Haha, tempat ini, singkatnya, aku tidak tahu. Penguasa Istana Bailey bertanya kepada Gatni, tahukah kamu Kit? Aku tidak tahu, aku dengar aku bisa berlatih, hanya itu yang aku tahu, dan juga, meskipun ini reruntuhan, ini bukan reruntuhan biasa. Oh, di mana reruntuhan dewa jahat? Apakah Kaisar Abadi lari untuk membunuh kita? Tidak ada yang tahu persis di mana reruntuhan dewa jahat berada, hanya saja itu berada di daerah tak berpenghuni di sebelah barat. Kaisar Abadi tidak akan menjelajah ke daerah tak berpenghuni. Itu benar-benar tempat yang bagus, kata Tang Zichen. Namun, Tang Zichen menjadi depresi memikirkan kerabatnya tidak punya tempat untuk pergi, dan Biarawati Ilahi mengatakan bahwa tempat itu tidak akan berguna bahkan jika mereka dikumpulkan di tablet batu Qian Kun. Pada saat itu, Raja Naga berkata, Zichen, kamu tidak perlu khawatir, Kaisar Abadi bahkan tidak bisa merasakan kehidupan masa lalumu, kerabatmu semua terhubung erat dengan kehidupan masa lalumu akarnya. Ben tidak akan dapat menemukannya, dan selain itu, level kerabat Anda terlalu rendah untuk tertarik pada Kaisar Abadi. Jika Anda benar-benar tidak bisa, ketika saatnya tiba, cari tempat yang aman untuk bersembunyi di tepi tanah tak bertuan barat, saya pikir itu akan baik-baik saja. Kita lihat saja nanti. Patriark Penghancur berkata, kalau begitu ayo cepat pergi, toh kita tidak punya tempat tujuan, jadi mengapa kita tidak melakukan perjalanan ke reruntuhan dewa jahat? Jika kita mati, mari berpura-pura kita dibunuh oleh Kaisar Abadi, dan jika kita kembali hidup-hidup, mungkin kita akan menjadi lebih kuat. Semua orang setuju, tetapi hanya Raja Naga yang merasa di dalam sulit karena hanya Raja Naga yang mengerti hati Hong Meng itu. Tepat pada saat ini, seorang pria terbang tidak jauh dari sana. Paman, orang itu memanggil Raja Naga. Ketika Tang Zichen melihatnya, itu tidak lain adalah Dewa Perang Tulang Naga. Dewa Perang Tulang Naga telah melarikan diri dengan cepat terakhir kali dan tubuh dagingnya tidak hancur. Master Lembah Guntur berkata sekaligus, bukankah ini tangan kanan Kaisar Abadi, Dewa Perang Tulang Naga? Dewa Perang Tulang Naga melotot, Thunder Valley Master, kamu kurang bicara sarkasme di depanku, kamu bahkan tidak memiliki tubuh fisik, sekarang aku bisa mencubitmu dengan sempurna. Thunder Valley Lord berkata, seekor anjing masih perlu melihat tuannya, ini tuanku. Thunder Valley Lord menunjuk ke arah Tang Zichen. Dewa Perang Tulang Naga memandang Tang Zichen dan mendengus, kenapa kamu lagi? Kamu telah menyebabkan kematian banyak anggota klan naga, dan sekarang kamu muncul di hadapanku, apa sebenarnya niatmu? Dewa Perang Tulang Naga sepertinya sangat membenci Tang Zichen. Tang Zichen menyapa, hai, Dragon Bone. Jangan dekat-dekat denganku.
Raja Naga menasihati, ayo, tulang naga ini sudah terjadi. Selain itu, kehancuran klan naga kita tidak bisa dihitung di kepala Tang Zichen. Paman, mengapa kamu masih memihak anak ini hanya karena dia adalah pria yang disukai cucumu yang sudah meninggal? Tulang naga, jangan bersemangat. Paman, jika kamu dan 10.000 valet sage tidak menemaninya untuk melobi aliansi, Kaisar Abadi tidak akan menghancurkan ekologi klan naga kita dan gunung 10.000 valet kita juga. Raja Naga berkata, juga apa? Tidak bisakah kamu melihat bahwa tanah suci kambing bertanduk, istana dewa kegelapan, klan setan bumi, agama Yan, keluarga manusia hijau, dan lembah guntur semuanya telah musnah. Kami bukan hanya dua pemula. Dewa perang tulang naga sepertinya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Raja Naga berkata, baiklah, kita bersiap untuk pergi ke barat, siapapun yang ingin ikut denganku. Semua orang mengatakan mereka bersedia untuk pergi. Gao Xiaolian berkata, ada kekuatan dalam jumlah, bagaimana kalau mendapatkan beberapa orang yang tersisa, serta pemimpin klan iblis bumi, Fu Tian, Raja Tua Manusia Hijau, dan beberapa orang dari iblis tua iblis surgawi. Raja Naga memikirkannya dan mengangguk, baik, tapi seharusnya tidak sulit menemukan mereka, mereka juga berada di tepi daerah tak berpenghuni ini. Setahun kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya tiba di tepi tanah tak bertuan barat. Di sana, mereka bertemu dengan pemimpin klan iblis bumi dan iblis surgawi tua. Haha, pemimpin klan setan bumi, lama tidak bertemu. Semua orang naik untuk menyambut mereka. Hanya Tang Zichen yang tidak terlalu akrab dengan mereka. Raja Naga berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Tang Zichen, saya yakin Anda semua tidak perlu diperkenalkan. Kepala klan iblis bumi memandang Tang Zichen dan tersenyum, aku tidak menyangka bahwa orang yang digosipkan dengan sangat keras sebelumnya adalah kamu, Tang Zichen, aku telah mendengar banyak tentangmu. Pemimpin klan setan bumi, sama-sama. Old Heavenly Demon juga muncul dan berkata kepada Tang Zichen, kakak Tang, halo. Oh, halo, bersambung.